Dia ini sebagai kakak iparnya korban juga suka sama korban. Dan saat korban ini mau dinikahkan, dijodohkan sama orang lain, cemburu. Suka. Kalau dia mau nikah sama orang lain juga. Tapi kita ambil sekarang dibalik dulu. Dibicarakan balik-balik. Oh, intinya cemburu. Ipar adalah maut kembali terjadi. Kali ini di salah satu desa di Kecamatan Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah, yang terjadi beberapa hari yang lalu. Seorang pria yang sudah lama mencintai adik iparnya merasa kesal saat tahu sang adik ipar dijodohkan dan akan segera menikah. Karena cemburu dan marah, pelaku menikam gadis yang dicintainya itu sebanyak 9 kali, di mana 4 tikaman diantaranya mengenai organ vital korban. Tak usah berlama-lama ya, begini kisah selengkapnya. Ade Suwanto alias Suwanto bin Sugeng, berusia 35 tahun, merupakan warga Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Wanto sudah lama menjadi menantu Tursinem dengan menikahi salah satu anak perempuan Tursinem. Dari pernikahan tersebut, Wanto dan istrinya sudah memiliki 2 orang anak. Tapi selama menjadi menantu, memang sikap Tursinem tampak kurang suka pada Wanto ini. Karena itu pula, semenjak usai menikah, Wanto memilih tetap tinggal bersama orang tuanya di Kecamatan Nguter. Sedangkan Tursinem ibu mertuanya tinggal di rumahnya yang beralamat di Dukuh Ngelinduk, RT 2 RW 5 Desa Karangwuni, Kecamatan Polokarto, Sukoharjo bersama anak gadisnya Utami Trihastuti yang berusia 24 tahun, adik kandung dari istri Wanto. Kehidupan keluarga Wanto bersama istri dan kedua anaknya berjalan baik-baik saja ya, tak ada masalah apapun. Begitupun meskipun hubungannya dengan sang ibu mertua kurang baik, tapi ketika bertemu Wanto bersikap biasa saja, meskipun si ibu mertua sering bersikap kurang enak padanya. Tapi dibalik itu semua, ternyata ada satu rahasia lain yang selama ini disimpan oleh Wanto. Karena tanpa sepengetahuan orang lain ternyata ada kedekatan khusus antara Wanto dengan Utami si adik ipar. Entah kapan mulainya, yang pasti perlahan ada perasaan berbeda antara Wanto dengan gadis 24 tahun itu, yang merupakan adik iparnya sendiri. Lambat laun nyatanya Wanto tak bisa menahan perasaannya itu dan mengatakan pada si adik ipar, yang menurut Wanto, adik iparnya pun memiliki perasaan yang sama terhadapnya. Sejak itu diam-diam antara abang ipar ini dengan Utami terus berkomunikasi dan memberikan perhatian khusus tanpa sepengetahuan keluarga terutama istri Wanto. Hingga pada suatu hari Wanto mendengar kabar dari istrinya, jika orang tuanya atau mertua dari Wanto ingin menjodohkan Utami dengan seorang pria. Setelah melalui proses perkenalan, ternyata perjodohan tersebut diterima oleh Utami. Gadis 24 tahun itu mau dinikahkan dengan pria yang dijodohkan oleh orang tuanya. Wanto yang mendengarnya pun merasa resah. Ia mencoba memastikan dengan bertanya pada Utami dengan cara mengirim chat WA pada adik iparnya itu, tepatnya pada hari Jumat 28 Februari 2025. Wanto tak apa-apa jika gadis itu menerima pernikahan tersebut, tapi ia berharap mereka bisa bicara baik-baik lebih dulu. Hanya saja ternyata harapan Wanto pupus karena semenjak pesan itu dikirim, tak juga direspon sama sekali oleh Utami. Jumat, Sabtu hingga hari Minggu 2 Maret 2025, ternyata adik iparnya itu tak juga membalas. Karena itu di hari Senin 3 Maret 2025 pagi, Wanto yang sedang keluar membeli bensin untuk motornya lalu mampir ke rumah mertuanya. Sekitar pukul 7.30 pagi saat Wanto tiba di rumah mertuanya itu, ternyata si ibu mertua yakni Tursinem yang melihat kedatangan Wanto, sengaja mengunci pintu depan agar Wanto tak bisa masuk menemui Utami. Tapi rupanya Tursinem lupa jika pintu samping belum dikunci. Sehingga Wanto yang menyadari itu lalu lewat pintu samping masuk ke dalam rumah yang langsung dihadang oleh si ibu mertua. Wanto yang sudah emosi bertanya pada ibu mertuanya itu, jika memang tidak menyukainya bilang saja, yang kemudian dijawab oleh Tursinem bahwa ia memang sudah sejak dulu tidak suka pada Wanto, menantunya itu. Mendengar jawaban seperti itu seketika emosi Wanto semakin menjadi. Ia lalu berjalan ke dapur, mengambil sebilah pisau stainless sepanjang 30 cm. Langsung masuk ke kamar Utami dan menikamkan pisaunya itu ke arah adik ipar yang sedang tidur itu berkali-kali hingga membuat Utami berteriak histeris kesakitan.
Tursinem yang melihat anak gadisnya dilukai Wanto berteriak meminta tolong pada tetangga. Saat itulah Wanto melemparkan pisaunya lalu berusaha kabur. Wanto berusaha kabur dengan motor Kawasaki Ninja miliknya, tapi dicegat oleh warga. Karena merasa terdesak, Wanto meninggalkan motornya di TKP, lalu ia kabur dengan berjalan kaki. Sementara Tursinem yang panik melihat keadaan anak gadisnya, ia melarikan Utami ke rumah sakit Kustati Solo agar mendapat pertolongan. Tetangga sekitar rumah Tursinem seketika pagi itu gempar. Kabar yang tersebar awalnya diduga motif Wanto melukai Utami karena sakit hati usai cekcok. Wanto yang berhasil kabur terkena naik bis tujuan Surabaya, tapi saat tiba di daerah Mojokerto ia turun karena berubah pikiran. Wanto memilih kembali pulang ke Sukoharjo, menuju ke rumah orang tuanya di Kecamatan Nguter. Sesampainya di rumah, Wanto meminta maaf pada ibunya, juga sempat bicara pada sang istri, yang merupakan kakak kandung korban. Kepada sang istri, Wanto mengakui semuanya tentang hubungan asmara terlarangnya dengan sang adik ipar, Utami. Istrinya telah memaafkan, tapi ia menyayangkan tindakan suaminya itu yang nekat menikam adiknya. Atas persetujuan keluarga, sebenarnya Wanto sudah berniat untuk menyerahkan diri kepada pihak berwajib. Tapi belum sempat ia menyerahkan diri, polisi sudah datang. Kurang dari 1 kali 24 jam usai kejadian. Sementara dari hasil pemeriksaan terhadap korban, dipastikan ada 4 tikaman yang mengenai organ vital korban yang membuatnya kritis hingga kini. Adi Suwanto alias Wanto bin Sugeng kepada polisi mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal. Ia mengatakan alasannya menikam korban yang merupakan adik iparnya itu karena cemburu korban akan segera menikah dengan pria lain atas perjodohan orang tua. Wanto pun mengaku jika mereka saling suka sejak dulu, tapi hubungan itu menjadi renggang setelah korban menyetujui perjodohan tersebut. Suka sama korban, dan saat korban ini mau dinikahkan disebutkan sama orang lain, cemburu. Sama Utami itu tapi sama Suka. kalau dia mau nikah sama orang lain juga. Tapi saya kita ambil sekarang dibantu dulu, nanti dibicarakan baik-baik. Oh, intinya cemburu. Wanto pun merasa sakit hati pada adik iparnya itu lantaran chat WA-nya diabaikan oleh korban. Atas perbuatannya tersebut, Wanto dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, junto pasal 53 dan atau pasal 351 KUHP tentang percobaan pembunuhan dan atau penganiayaan dengan ancaman maksimal hukuman 15 tahun penjara. Untuk korban kita doakan ya, semoga segera melewati masa kritisnya dan segera kembali sehat. Sekian kisah ini, terima kasih waktunya, mari kita ambil pembelajarannya. Sampai jumpa lagi, see you.